kabar? Luar biasa, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah minggu di Jemaat Timin Kanan Lindano. Dan sebelum kita memulaikan rangkaian ibadah kita di siang hari ini, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak dalam keadaan sehat? Semuanya sehat kan? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, sudah memberikan sukacita kepada kita, memberikan kepandaian, segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan namanya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama, It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan segera membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita melakukan sikap doa. Kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita siap untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal dan pertengahan hingga akhirnya nanti. Jauhkanlah kami dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Dan sebentar ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ini ya Tuhan. Jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajar kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat kami mendengar, membaca firman-Mu. Dan biarlah firman itu dapat masuk dan tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mendengarkan dan mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah menyiapkan Alkitab? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu lagu, baca kitab suci, semuanya bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari.
mau baca Alkitab. Dan ibu mau tanya, semua so ada Alkitab? So siap dengan Alkitab? Bagi adik-adik yang suka membaca, siapkan Alkitab. Torang semua baca Alkitab dan torang mau baca sama-sama. Pembacaan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Sudah? So siap? Torang akan baca sama-sama Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian torang pembacaan Alkitab. Dan saat ini torang mau dengar cerita. Torang mau dengar cerita tentang bagaimana torang Tuhan yang luar biasa. Nah, torang akan mendengar cerita dan adik-adik akan siap-siap saat ini. Torang mau lihat dulu yang satu ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Nah, adik-adik, bagaimana? Torang bauni sama-sama itu video tadi, dan torang lihat bagaimana itu bangsa Israel yang pada waktu itu adik-adik ada di mana? Ya, ada di padang gurun. Nah, torang bayangkan tuh adik-adik, itu padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu tempatnya apa? Kering tuh, nyendak ada yang hijau-hijau, kering sekali. Dan pada waktu itu, bangsa Israel waktu itu mereka kehabisan air untuk apa? Untuk minum. Mereka habis air untuk minum dan pada waktu itu mereka apa? Datang kepada siapa? Ya, mereka datang kepada Musa dan mereka marah-marah kepada Musa. Dorang minta air pada Musa. Dorang mau minum, mau minta air pada Musa. Dan dorang tahu bahwa Musa ini dia adalah utusan dari siapa?
utusannya Tuhan. Torang pe Tuhan yang luar biasa. Adik-adik tahu toh, minggu lalu torang bercerita, torang ada dengar cerita tentang bagaimana torang pe Tuhan yang luar biasa, yang menyertai dan menjaga umatnya. Dan saat ini torang pe pembacaan tadi sama juga. Bagaimana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berjalan di depan, akan menyertai umat yang percaya kepada Dia. Dan Tuhan yang sama itu Dia juga menyertai itu bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada waktu itu marah-marah kepada Musa. Itu dalam torang pe video tadi. Bangsa Israel marah-marah kepada Musa, dorang minta air karena dorang so apa? So aus dorang waktu itu. Dan Musa dia datang kepada siapa? Ya, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang itu bangsa Israel punya pengeluhan. Dia bilang, Tuhan, ini bangsa Israel dorang minta air. Bagaimana ini? Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang kepada Musa bahwa Dia akan memberikan bangsa itu air. Tuhan bilang, Musa ambilkan api tongkat. Kemudian pergi ke sebuah gunung batu yang ada di tempat itu. Dan torang tahu tadi dari video tadi itu torang udah berulis sama-sama. Musa ambil itu tongkat, dia apa? Ya, dia kasih toki di gunung batu. Kemudian secara ajaib itu keluar apa? Keluar air dari gunung itu. Itu torang pe Tuhan yang luar biasa. Torang pe Tuhan yang luar biasa, yang waktu itu bersama-sama dengan bangsa Israel, sama-sama dengan siapa? Dengan Musa. Waktu Musa bikin keajaiban yang Tuhan suruh, waktu dia toki itu gunung batu dan keluar air yang keluar dengan secara ajaib, torang pe Tuhan yang sama juga ada sama-sama dengan torang adik-adik. Adik-adik tahu bahwa Tuhan menyertai adik-adik, menyertai ibu juga, menyertai semua orang yang bersandar kepada Dia. Karena torang pe pembacaan tadi tuh ada bilang bahwa Tuhan ada berjalan di depan umatnya dan juga apa? Dia menyertai umatnya. Jadi adik-adik, torangnya nak perlu takut. Tuhan bilang jangan takut. Karena apa? Segala torang pe keperluan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau adik-adik sekolah, tuh saat ini kan torang sekolah, tetap sekolah walaupun dalam keadaan pandemi, torang tetap sekolah tuh di rumah secara online. Dan Tuhan menyediakan semua torang pe keperluan. Mama dan papa pastinya ada minta pa Tuhan. Sama dengan bangsa Israel minta pa Tuhan lewat Musa waktu itu. Mama dan papa minta adik-adik pe keperluan, minta kasih yang itu pulsa, internet tuh karena selagi sekolah online, minta untuk adik-adik pe makan, pe minum. Waktu itu juga bangsa Israel minta apa? Minta air kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sama juga ada sama-sama dengan torang semua. Tuhan yang sama, yang menyertai torang, yang menjaga torang, yang menjaga seperti menjaga bangsa Israel waktu itu. Dan Tuhan bilang, jangan takut, karena Tuhan sama-sama dengan torang semua. Tuhan menyertai torang semua. Tuhan sama-sama dengan torang semua. Adik-adik, ingat tentang itu. Bahwa Tuhan yang sama, yang menjaga bangsa Israel, jaga juga torang ini. Jadi kalau torang ada permintaan, sama dengan itu bangsa Israel, ada permintaan pa Tuhan, torang bilang jo pa Tuhan. Iya tuh, nak perlu torang mau marah-marah pas apa? Mama dan papa, kita mau minta ini mama, kita mau minta ini papa. Tapi ada apa? Marah-marah. Torang minta jo pas apa? Minta pa Tuhan lewat doa dan permohonan kepada Tuhan. Minta saja kepada Tuhan. Dan torang yakin bahwa Tuhan janji Dia akan sama-sama dengan torang, Dia akan menyertai, pastinya Dia akan kasih apa yang torang minta. Demikian adik-adik. Nah adik-adik, sekarang torang sampai di
ayat hafalan. Torang akan menghafal sama-sama torang pe pembacaan saat ini. Yang terambil di mana? Ya, di Ulangan pasal 31 ayat 8. Bunyinya adalah begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita hafal bersama-sama ya, dan Tuhan memberkati kita semua. Semoga apa yang dibacakan tadi dan direnungkan tadi itu jadi berkat buat orang semua. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang menyimak cerita yang dibawakan oleh Ibu Yuli tadi? Cerita tentang apa? Betul sekali. Tentang Allah yang menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, ketika mereka membutuhkan pertolongan, saat itu mereka kehausan, apa yang Allah berikan? Allah menyediakan air untuk mereka minum. Nah, anak-anak juga diharapkan boleh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dan kita tidak perlu merasa takut, juga tidak perlu ragu-ragu ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menyertai. Nah, sekarang mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita melakukan sikap berdoa. Kita tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat juga buat orang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, dalam setiap tugas aktivitas kami setiap hari. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami masih melakukan kegiatan belajar di rumah, kami masih melakukan tugas pekerjaan di rumah. Tuhan kiranya berikan bimbingan agar kiranya kami dapat melakukan tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan kerja mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik pemimpin-pemimpin negara kami,
yang ada di kota Tomohon tercinta ini juga Tuhan, para tenaga medis, para aparat keamanan, juga setiap orang yang masih terdampak kesehatannya maupun terdampak keadaan ekonominya karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya mereka terus diberikan akal budi, dimampukan, diberikan kekuatan, kesabaran untuk dapat bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan kami dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan kepadamu. Biarlah semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyi sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya berdiri ya.